Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Soal 1-15. Soal nomor 1, keriuhan Pilkada dan Pilpres menarik perhatian publik terhadap netralitas aparatur sipil negara (SNE). Isu ini menjadi perbincangan hangat dari kritik dari berbagai pihak, terutama mengenai pengawasan perilaku ASN selama pemilihan. Dalam konteks nasionalisme, ASN perlu bersikap netral karena ASN sebagai salah satu penyelenggara kebijakan pemerintah. BASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. CASN sebagai pelayan publik bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan. DXN tidak memiliki hak memilih dalam pemilu dan pilkada. EXE tidak boleh ikut dalam urusan politik. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah BASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Soal nomor 2 dalam pasal 18 ayat 5 UUD tahun 1945, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya pemerintah daerah dapat menerbitkan sebuah peraturan daerah perda. Akan tetapi, apabila perda tersebut bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tindakan apa yang harus diambil terhadap perda tersebut? A. Perda tersebut tetap berlaku karena sudah sesuai amanat UUD tahun 1945. B. Perda akan batal demi hukum dan harus dicabut oleh pemerintah daerah. C. Pemda dan pusat harus saling bernegosiasi guna mencapai kesepahaman bersama. D. Pemerintah pusat harus menyesuaikan undang-undang agar sesuai dengan perda. Perda harus diuji oleh MK atau ME. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Perda akan batal demi hukum dan harus dicabut oleh pemerintah daerah. Soal nomor 3. Salah satu tugas penting Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara adalah menguji undang-undang terhadap UUD tahun 1945. Dalam praktiknya, MK seringkali menerima permohonan uji materi dari masyarakat yang merasa undang-undang tertentu bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana implementasi tugas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusional hukum dapat berdampak pada penerapan undang-undang di wilayah-wilayah Indonesia? AMK hanya berwenang di pusat, sehingga keputusannya tidak berdampak pada wilayah-wilayah di luar Jakarta. B. Putusan MK bersifat final dan mengikat secara nasional, sehingga harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. C. MK hanya berperan dalam sengketa politik, bukan untuk menilai undang-undang. D. Keputusan MK dapat diabaikan di wilayah yang memiliki peraturan daerah perda yang lebih kuat. MK harus meminta persetujuan DPRD di setiap wilayah untuk menegakkan keputusannya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Putusan MK bersifat final dan mengikat secara nasional, sehingga harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.
Soal nomor 4 dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seharusnya warga negara Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Warga tidak perlu merasa ragu untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan pedoman dan pandangan hidup bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pelanggaran terhadap nilai Pancasila yang terdapat pada sila yang berlambang rantai adalah A. Tidak adanya sikap menghargai sesama sebagai akibat merebaknya jiwa-jiwa sekulerisme. B. Tidak dilaksanakannya kegiatan bermusyawarah dalam pengambil keputusan bersama. C. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan demi keuntungan pihak-pihak tertentu. D. Pudarnya rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa di sejumlah kalangan. E. Adanya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah peristiwa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Adanya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah peristiwa. Soal nomor 5 Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia sangat relevan dalam konteks tahun politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen bangsa dalam berbagai hal. Dalam kondisi tahun politik, apa langkah tepat yang dapat diambil oleh calon kepala daerah untuk mengimplementasikan sila ketiga Pancasila dalam kampanyenya? A. Menunjukkan pentingnya melaksanakan ibadah di sela-sela jadwal kampanye yang luar biasa padat dan tanpa jeda. B. Menyampaikan visi dan misi kampanye yang menekankan pentingnya kolaborasi antar masyarakat dan merangkul semua elemen masyarakat. C. Menyusun sasaran program kerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu dalam pengaplikasiannya. D. Tidak memaksakan kehendak kepada pemilih dengan menggunakan politik uang di tengah masa kampanye dan masa tenang. I. Tidak membeda-bedakan antara konstitua yang memberi sumbangan dana kampanye dan yang hanya hadir di arena kampanye. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Menyampaikan visi dan misi kampanye yang menekankan pentingnya kolaborasi antar masyarakat dan merangkul semua elemen masyarakat. Soal nomor 6 prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu adalah semboyan nasional yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Dalam dunia kerja yang semakin multikultural, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan kerja dapat memperkuat produktivitas dan kolaborasi tim? A. Dengan hanya merekrut karyawan dari latar belakang etnis atau agama yang sama untuk menghindari konflik. B. Dengan mendorong setiap karyawan untuk berkompetisi secara individual dalam peningkatan karir tanpa memperdulikan perbedaan. C. Dengan menciptakan budaya kerja yang menghargai perbedaan, inklusif, dan sinergis antar karyawan dari berbagai latar belakang. D. Dengan menekankan pada latar belakang budaya tertentu sebagai acuan utama dalam setiap keputusan perusahaan. E. Dengan memberikan penilaian kinerja sesuai standar penilaian yang ditetapkan tanpa memandang latar belakang. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Dengan menciptakan budaya kerja yang menghargai perbedaan, inklusif,
dan sinergis antar karyawan dari berbagai latar belakang. Soal nomor 7. Kelancaran proses pembangunan nasional didorong oleh keadaan negara yang sama. Salah satu unsur penting dalam konsep bela negara adalah menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Mengapa penting bagi warga negara untuk tetap menjaga identitas nasional? Agar tidak terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. B. Agar lebih mudah mengidentifikasi musuh yang berasal dari luar negeri. C. Agar dapat memperkuat hubungan internasional dengan negara-negara lain. D. Agar dapat memanfaatkan sumber daya luar untuk kepentingan nasional. E. Agar mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan akar budaya bangsa. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah agar tidak terpengaruh oleh budaya luar yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Soal nomor 8 dalam era globalisasi, budaya asing semakin mendominasi Indonesia, sehingga generasi muda lebih menyukai budaya luar. Penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia. Berikut alasan mengapa budaya Indonesia perlu diperkenalkan kepada generasi muda. A. Memberikan ilmu dan pengalaman tentang peristiwa penting yang dilalui para pejuang. B. Memperkenalkan sejarah bangsa untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan. C. Budaya yang terjaga dapat menjadi benteng melawan budaya asing. D. Mencegah punahnya budaya Indonesia. E. Menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaga kebudayaan nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjaga kebudayaan nasional. Soal nomor 9, konten kreator memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan pesan-pesan nasionalisme di kalangan masyarakat. Peran konten kreator dalam memperkuat nasionalisme adalah A. Konten kreator dapat mengedukasi masyarakat tentang sejarah bangsa melalui konten interaktif yang menghibur dan mudah diakses. B. Konten kreator bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke audiens internasional untuk meningkatkan pengakuan global terhadap identitas nasional. C. Konten kreator dapat menginspirasi masyarakat untuk menghargai keberagaman budaya lokal dengan menyajikan konten yang mencerminkan keragaman Indonesia. D. Konten kreator dapat menyebarkan informasi tentang sejarah dan budaya bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional. E. Konten kreator dapat mempromosikan produk lokal dengan cara yang kreatif untuk mendukung perekonomian nasional dan memperkuat rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Konten kreator dapat menyebarkan informasi tentang sejarah dan budaya bangsa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap identitas nasional.
Soal nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Menjunjung tinggi keberagaman budaya dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. 2. Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. 3. Menjaga kedaulatan dan keamanan negara serta berpartisipasi dalam pertahanan negara. 4. Memiliki sikap inklusif, menghormati perbedaan dan menghargai kontribusi dari berbagai kelompok, etnis, agama, dan budaya. Jika dilihat pada pernyataan di atas, maka sikap yang sesuai dengan usaha bela negara dapat dilihat pada nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C1, 2 dan 4, D1, 3 dan 4, hanya 3. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah hanya 3. Soal nomor 11, pilkada serentak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memilih pemimpin daerah. Namun, dalam pelaksanaan, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis. Dari berbagai tantangan tersebut, yang paling signifikan dalam mempengaruhi kualitas hasil pilkada adalah rendahnya partisipasi pemilih di daerah terpencil karena aksibilitas yang terbatas. B. Keterbatasan anggaran kampanye calon yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi. C. Pengaruh politik uang yang merusak integritas proses pemilihan. D. Kurangnya transparansi dalam penghitung suara yang dilakukan oleh KPU. I. Dominasi calon pertahanan yang sering menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Pengaruh politik uang yang merusak integritas proses pemilihan. Soal nomor 12, netralitas ASN sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pilkada. Dari pilihan berikut, tindakan mana yang paling mencerminkan pelanggaran netralitas ASN? A. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada calon yang diusulkan. B. Memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan calon tanpa mengekspresikan dukungan. C. Mengikuti diskusi tentang kebijakan publik yang diusung oleh calon. D. Menggunakan akun pribadi untuk menyatakan dukungan kepada salah satu calon. E. Memberikan informasi teknis kepada calon tentang proses pemilihan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menggunakan akun pribadi untuk menyatakan dukungan kepada salah satu calon. Soal nomor 13, pasal 31 UUD tahun 1945 mengatur tentang pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Implementasi dari pasal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berikut adalah langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memastikan implementasi pasal 31 UUD tahun 1945 kecuali
A. Menggencarkan sosialisasi program wajib belajar terutama di daerah terpencil. B. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk membangun sekolah di seluruh wilayah Indonesia. C. Menyusun kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. D. Mengadakan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam kegiatan pendidikan. I. Menggratiskan SPP dan meningkatkan dana bantuan untuk kegiatan operasional sekolah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Mengadakan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta dalam kegiatan pendidikan. Soal nomor 14, pemanasan global menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan. Dua berbagai negara di dunia berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Tiga, mereka melakukan upaya-upaya yang sangat keras untuk mencapai target penurunan emisi. 4, salah satu caranya adalah dengan beralih ke energi terbarukan. 5, namun, proses peralihan ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama sekali. Kalimat 3 seharusnya diganti dengan kalimat efektif yang berbunyi A. Mereka melakukan upaya keras untuk mencapai target penurunan emisi. B. Upaya-upaya keras dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi. C. Mereka berupaya keras mencapai target penurunan emisi. D. Upaya yang sangat keras dilakukan untuk mencapai target penurunan emisi. D. Mereka melakukan upaya yang keras untuk mencapai target penurunan emisi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mereka berupaya keras mencapai target penurunan emisi. Soal nomor 15. Perhatikan paragraf berikut ini. Saat ini kopi ditanam di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara penghasil kopi. Menurut Gabungan Eksportir Indonesia (GEIKA), sekitar 83% dari total produksi kopi di Indonesia adalah jenis Robusta, sedangkan 17% jenis Arabica. Kedua jenis kopi ini menjadi komoditas utama untuk ekspor Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memproduksi kopi jenis Liberica dan Excelsa, tetap jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan Arabica dan Robusta. Bukti dari kesimpulan paragraf ini dapat ditemukan dalam kalimat A. Indonesia bisa menjadi penghasil kopi terbesar di dunia. B. Indonesia merupakan penghasil kopi terbanyak. C. Indonesia paling banyak mengekspor jenis kopi Robusta. D. Indonesia menjadi negara penghasil kopi Arabica terbesar. I. Indonesia mengekspor kopi jenis Robusta dan Arabica. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I. Indonesia mengekspor kopi jenis Robusta dan Arabica.